Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Chandra Afista Putri dengan teman saya yang bernama Zakiyatus Sofia. Nah, kita berdua di sini akan menjelaskan mengenai analisis model-model R&D atau Research and Development dalam pendidikan dasar. Nah, sebelum itu, tahukah kalian apa sih R&D itu? Nah, yuk mari kita simak dalam materi berikut ini. R&D sendiri berarti mengenai R&D sendiri itu memiliki pengertian bahwasanya Research and Development adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan informasi suatu kebutuhan atau need assessment. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan yakni development untuk menghasilkan suatu produk dan juga melalui pengkajian dan juga uji coba keefektifan dari produk tersebut. Nah, dalam hal ini pengembangan Research and Development itu diharapkan mampu memberikan manfaat kepada terkhusus dalam dunia pendidikan, yaitu untuk guru, di mana bisa digunakan untuk mengembangkan atau memperbarui suatu bahan ajar, bahkan media yang digunakan saat proses pembelajaran. Nah, untuk teman-teman semuanya, tahukah kalian apa saja sih macam-macam dari pengembangan R&D tersebut? Nah, yuk kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih kepada Mbak Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan Borg and Gall. Nah, model ini biasa dikenal dengan konsep air terjun atau waterfall dan memiliki 10 tahapan. Model ini memiliki kelebihan yaitu mampu menghasilkan produk dengan nilai validasi yang tinggi dan mendorong proses inovasi produk yang tiada henti. Sedangkan untuk kelemahan dari model ini yaitu memerlukan waktu yang relatif lama karena prosedur yang kompleks dan memerlukan dana yang cukup besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 tahapan model Borg and Gall. Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data. Nah, di sini peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data yang meliputi mengumpulkan sumber rujukan atau kajian pustaka, observasi atau pengamatan kelas, dan identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran dan merangkum permasalahannya. Tahap kedua yaitu perencanaan. Peneliti di sini melakukan perencanaan yang meliputi identifikasi dan definisi keterampilan, penetapan tujuan, dan penentuan urutan dan uji coba pada skala kecil. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan draft produk. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan jenis atau bentuk produk awal yang meliputi penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. Yang keempat yaitu tahap uji coba awal. Nah, di sini peneliti melakukan uji coba lapangan awal yang dibatasi hanya dengan 6-12 subjek. Pada tahap ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan melalui angket, observasi, atau wawancara. Tahap yang kelima yaitu tahap penyempurnaan produk awal. Pada tahap ini, setelah pengujian awal, produk dievaluasi dan direvisi dengan perbaikan berdasarkan hasil pengujian awal. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan. Kemungkinan besar akan dilakukan lebih dari 1 kali berdasarkan hasil yang disajikan dalam uji coba terbatas untuk membuat desain produk utama yang siap untuk diuji cobakan secara luas. Tahap ke-6 adalah tahap uji coba lapangan. Di sini, peneliti melakukan uji coba lapangan utama dilakukan terhadap 5-15 sekolah dengan 30-300 subjek. Tes atau penelitian tentang prestasi belajar siswa dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap penyempurnaan. Pada tahap penyempurnaan ini, peneliti melakukan revisi terhadap produk operasional berdasarkan
saran dan masukan hasil uji coba lapangan utama. Selanjutnya, tahap uji pelaksanaan. Pada tahap uji pelaksanaan, peneliti melakukan uji coba lapangan operasional dilakukan pada 10-30 sekolah, melibatkan 40-200 subjek dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan analisis data. Yaitu pada tahap ke-9, penyempurnaan revisi dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari uji coba lapangan. Hasil uji coba yang diperoleh dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu diseminasi dan implementasi. Pada tahap ini peneliti menyampaikan hasil pengembangan berupa proses, program, produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan R&D. Yang kedua yaitu 4D. Nah, 4D di sini terdiri dari 4 hal, yaitu ada define, ada design, ada develop, dan yang terakhir ada disseminate. Nah, untuk di yang pertama yaitu define. Define di sini merupakan di mana tahap analisis kebutuhan. Nah, jadi dalam mengembangkan suatu produk sangat diperlukannya analisis kebutuhan atau analisis awal mengenai masalah-masalah apa yang sedang terjadi. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui informasi atau permasalahan yang sedang terjadi. Jadi sehingga dalam mengembangkan produk itu perlu untuk dilakukannya kebutuhan awal. Nah, pada tahap ini, pada tahap analisis kebutuhan ini atau pada tahap pendefinisian ini dapat dilakukan melalui beberapa analisis terhadap penelitian terdahulu atau menggunakan studi literatur. Nah, namun juga dapat dilakukan dengan cara observasi dan juga wawancara. Nah, pada tahap define ini atau pendefinisian memiliki 4 hal penting, yaitu yang pertama adalah analisis awal. Nah, analisis awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu dasar permasalahan secara fakta yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga perlunya untuk melakukan suatu pengembangan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau memberikan solusi. Nah, untuk yang kedua yaitu ada analisis peserta didik. Nah, analisis peserta didik ini adalah mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, apakah media atau bahan ajar yang akan dikembangkan ini relevan digunakan oleh peserta didik? Nah, selain itu juga dalam proses pengembangan media atau bahan ajar juga harus memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana ketiganya itu merupakan hal penting dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Nah, analisis tugas ini berfungsi untuk menganalisis tugas pokok yang akan dikuasai oleh peserta didik. Maknanya adalah tugas ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Nah, pada tahap pendefinisian awal ini, materi juga harus dianalisis. Materi yang akan dikembangkan itu relevan atau tidak. Apakah materi itu sesuai dengan kebutuhan atau juga dapat mencakup 3 aspek penting selama proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik tersebut. Nah, yang tahap terakhir yaitu ada analisis konsep. Nah, pada tahap ini guru itu atau pengembang harus melakukan suatu bentuk kedudukan atau menjelaskan konsep ini dari awal hingga akhir mengenai pembuatan bahan ajar atau media pembelajaran. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, yang kedua adalah tahap desain atau pada tahap perancangan. Nah, pada tahap perancangan ini
Ada 4 hal penting yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan dalam tahap perancangan. Untuk tahap yang pertama dalam tahap perancangan adalah penyusunan standar tes. Nah, dalam hal ini disebut juga dengan Construction Criterion Reference Test, di mana dalam hal ini adalah langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap perencanaan atau perencanaan ini. Penyusunan standar tes ini didasarkan pada hasil analisis mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai, serta analisis dari peserta didik tersebelumnya. Nah, maka dalam hal ini harus disusun kisi-kisi tes untuk menguji atau mengetahui hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, jadi dalam hal ini penyusunan standar tes yang dilakukan adalah berkaitan dengan standar teks tes, yaitu dalam hal kognitif. Nah, dalam hal ini guru menyusun instrumen atau menyusun soal-soal untuk evaluasi peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu ada pemilihan media. Nah, pemilihan media di sini yaitu maknanya adalah materi yang sudah dianalisis dengan tujuan pembelajaran yang sudah dianalisis serta soal evaluasi yang telah disediakan harus dipilih dan disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Apakah media yang akan dikembangkan ini berupa konvensional ataukah media yang akan dikembangkan ini adalah berbasis ICT atau berbasis dengan teknologi. Jadi pemilihan media ini harus disesuaikan dengan sarana prasarana, disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan juga harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu ada pemilihan format. Nah, dalam pemilihan format ini maksudnya adalah untuk merancang suatu media atau bahan ajar yang sedang dikembangkan itu juga harus memperhatikan dan juga mampu memilih strategi apa yang akan digunakan nantinya. Bukan hanya strategi, tapi metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pengembangan yang telah dilakukan ini. Selain itu juga sumber belajar harus dicantumkan dalam hal ini. Maka dari itu pemilihan format ini sangat penting juga dalam proses pengembangan bahan ajar. Tahap yang ketiga dalam 4D yaitu adalah development atau pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini yakni guru atau pengembang melakukan proses pengembangan dari produk yang dikembangkan tersebut atau dalam ranah membuat hal baru dari produk yang akan digunakan. Nah, dalam tahap pengembangan ini pada intinya adalah menghasilkan suatu produk yang telah dikembangkan itu tadi. Nah, pada tahap pengembangan ada 2 hal penting dan juga 2 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penilaian para ahli. Nah, penilaian para ahli ini ada 3 hal, yaitu yang pertama ada ahli materi. Ahli materi ini bertujuan untuk
Tahap terakhir dalam tahap 4D yaitu adalah tahap disseminate atau penyebar luasan. Nah, pada tahap ini yaitu produk yang telah dihasilkan baik berupa media pembelajaran atau bahan ajar siap untuk disebarluaskan. Nah, dalam hal ini disebarluaskannya perlu tanda kutip yaitu setelah melakukan revisi dan uji coba berulang kali. Nah, baru media ini siap untuk disebarluaskan. Nah, dalam penyebarluaskan ini ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu mengenai strategi yang dilakukannya, materi yang ada dalam produk tersebut, dan juga waktu pemilihan dalam menyebarkan media atau bahan ajar ini, karena hal itu juga berpengaruh dengan kebutuhan di lingkungan kita. Oleh karena itu, pada tahap penyebarluasan ini, produk yang sudah dihasilkan harus benar-benar fix dan juga benar-benar sudah melalui berbagai tahap dari awal hingga akhir, dan juga sudah disempurnakan dan sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan serta cara penggunaan yang sudah benar-benar disesuaikan. Barulah media atau bahan ajar yang telah dikembangkan ini dapat disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khalayak umum. Nah, hal ini juga berkaitan mengenai penerimaan produk yang dihasilkan. Nah, produk ini bertujuan dikhususkan untuk pengguna secara individu, kelompok, instansi, lembaga, atau lain sebagainya. Dan hal itu juga harus perlu diperhatikan oleh pengembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari model 4D. Setiap model itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, di sini kelemahan dari model 4D yaitu dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja dan tidak ada evaluasi secara mendalam. Di mana evaluasi yang dimaksud adalah mengukur kualitas suatu produk yang telah diuji cobakan dan telah melakukan uji kualitas produk saat dilakukan hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk. Nah, kelemahannya adalah seperti itu. Jadi dalam tahap 4D ini relatif tidak memiliki tahap evaluasi secara mendalam, sehingga peneliti atau guru kurang mengetahui mengenai bagaimana efek dari penggunaan produk ini dan juga sebelum menggunakan produk ini. Namun di sisi lain, model 4D ini memiliki suatu kelebihan. Nah, di mana kelebihan 4D adalah tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapannya sangat singkat. Nah, namun meskipun sangat singkat ini ya sudah memiliki alur yang sangat kompleks. Namun kurangnya adalah evaluasi secara mendalam mengenai penggunaan produk yang dihasilkan. Nah, namun dalam tanda kutip bahwasanya setiap kelebihan dan kekurangan ini pasti ada. Kelebihan dan kelemahan itu pasti ada. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa menyikapi hal tersebut? Karena pada dasarnya penggunaan model dalam pengembangan R&D itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi semuanya disesuaikan dengan need assessment-nya masing-masing, baik itu dilakukan oleh guru ataupun peneliti. Selanjutnya yaitu ada model ADDIE. Nah, model ADDIE ini juga salah satu dari model Research and Development. Nah, ADDIE sendiri ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, yaitu dalam hal ini peneliti atau guru melakukan analisis kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, analisis ini juga berkaitan mengenai keperluan dan kelayakan dari produk yang nantinya akan dikembangkan. Nah, analisis ini juga berkaitan dengan analisis materi dan juga kurikulum yang dilakukan selama proses pembelajaran tersebut. Karena tidak dipungkiri lagi, nantinya materi dan kurikulum ini juga akan berpengaruh terhadap produk yang akan dikembangkan. Yang kedua ada desain. Nah, desain dalam hal ini adalah merancang. Perancangan ini dilakukan berkaitan dengan konsep yang akan dibuat oleh peneliti atau pengembang itu sendiri. Nah, rancangan ini juga bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada pengembang dalam mengembangkan produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap desain ini atau perancangan ini didukung juga dengan adanya sketsa baik berupa gambar, baik berupa coretan maupun lain sebagainya. Nah, sketsa ini juga berupa storyboard yang digunakan untuk mempermudah pengembang dalam mengembangkan bahan ajar atau media pembelajaran nantinya. Kemudian yang ketiga ada development. Nah, development ini adalah kegiatan pengembangan. Nah, yakni di mana peneliti atau guru melakukan proses pengembangan untuk menghasilkan suatu produk atau juga dapat memperbaiki produk yang sudah ada dengan memperbaiki produk yang baru dengan memiliki kelebihan dan juga pastinya lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, selain itu juga setelah melakukan proses pengembangan pada tahap development ini, peneliti juga harus melakukan validasi. Nah, validasi yang dilakukan itu melakukan 3 hal, yaitu dilakukan kepada ahli materi untuk menguji atau untuk memvalidasi materi yang digunakan pada produk yang telah dikembangkan itu apakah sudah valid dan layak disebarluaskan atau diuji cobakan kepada siswa. Yang kedua yaitu mengenai validasi ahli desain atau ahli media, di mana dalam hal ini juga untuk mengukur dan juga menguji apakah produk yang telah dihasilkan ini sudah menarik dan sudah dapat mendapatkan kriteria layak digunakan untuk proses pembelajaran berlangsung. Nah, selain itu juga yang terakhir adalah validasi ke para ahli pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru atau peneliti juga harus melakukan uji coba produk yang dihasilkan ini kepada ahli pembelajaran seperti guru kelas atau wali kelas yang pastinya sudah berpengalaman mengajar di dalam kelas tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui apakah produk yang sudah dikembangkan ini sudah layak diuji cobakan kepada siswa. Nah, yang keempat yaitu implementasi atau implementation, yaitu di mana dalam hal ini adalah peneliti sudah melalui tahapan revisi berdasarkan saran dari para ahli validasi tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan implementasi, yaitu dilakukan uji coba kepada siswa. Nah, hal ini dilakukannya bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai produk yang sudah dikembangkan. Apakah produk yang sudah dikembangkan ini sudah layak digunakan oleh siswa? Nah, maka dari itu dilakukannya di akhir, yakni tahap evaluasi atau evaluation, di mana berdasarkan umpan balik yang sudah didapatkan dan juga sudah diterima oleh peneliti atau pengembang, akan dianalisis kembali apakah penggunaan dari produk ini memiliki kelemahan atau memiliki kekurangan. Jika memiliki kekurangan dan kelemahan, maka diperlukannya lagi revisi, di mana untuk dilakukan pembenaran atau untuk memperbaiki suatu permasalahan yang ada sehingga produk yang dikembangkan ini bisa digunakan secara semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu saja penjabaran dari saya mengenai model ADI ini. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwasanya setiap model R&D yang ada pastinya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya kunci dari pengembangan produk baik itu bahan ajar atau media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, terutama need assessment di fakta lapangan tersebut. Nah, ketika kita akan menggunakan model R&D itu juga harus kembali lagi disesuaikan dengan need assessment-nya atau kebutuhan yang ada. Maka dari itu, semua model pengembangan di R&D itu dapat digunakan dengan baik. Asalkan kunci yang pertama yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Model Azure merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model pengembangan yang dilakukan untuk sistem pembelajaran yang bersifat individual. Model Azure meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, analysis learner. Tahap pertama adalah menganalisis pembelajar. Pembelajaran biasanya kita berlakukan kepada sekelompok siswa yang mempunyai karakteristik tertentu. Ada 3 karakteristik yang sebaiknya diperhatikan pada diri pembelajar, yakni karakteristik umum, spesifikasi kemampuan awal, dan gaya belajar. Tahap kedua pada model ini yaitu State Standards and Objectives. Tahap kedua adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Standar diambil dari standar kompetensi yang sudah ditetapkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu gunakan format ABCD. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Tahap ketiga pada pengembangan ini yaitu Select Strategies, Teknologi, Media, and Materials. Tahap ketiga dalam merencanakan pembelajaran yang efektif adalah memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai. Tahap keempat pada model ini yaitu Utilize Teknologi, Media, and Materials. Tahap keempat adalah menggunakan teknologi, media, dan material. Pada tahap ini melibatkan perencanaan peran kita sebagai guru atau dosen dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan tahap ini, ikuti proses 5P. Tahap kelima pada model ini yaitu Require Learner Participation. Tahap kelima adalah mengaktifkan partisipasi pembelajar. Belajar tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus bisa merasakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang dipelajari sebagai hasil belajar. Tahap keenam pada model ini yaitu Evaluate and Revise. Tahap keenam adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita pilih atau gunakan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Terima kasih.